Gua ada di Jakarta, tepatnya kalau ngomong Jakarta itu wilayah Jabodetabek ya, Jakarta dan kota-kota satelitnya atau daerah suburban ya, itu sejak tahun 97. Dan gua tuh termasuk orang yang tidak punya masalah untuk mengendarai mobil menjadi driver dalam jarak yang sangat jauh. Tetapi belakangan ini di Jakarta, traffic lalu lintas di Jakarta itu sudah sangat tidak bersahabat dan gue sendiri nyerah, dan gue sekarang banyak menggunakan taksi atau kendaraan umum. Ya mau tidak ada pilihan karena gue terlalu letih dan tidak punya supir pribadi untuk saat ini. Kenapa Jakarta seperti ini? Gue di Jakarta tahun 97 mulai menyambangi kota ini untuk mencari rezeki. Dan ya gue memulai dari nol, tidak punya apa-apa karena keluarga gue di Bandung walaupun tidak jauh. Tapi gue mencoba untuk mandiri, tidak minta pertolongan orang tua. Dan saat ini gue sudah memiliki rumah sendiri ya. Ya pokoknya gue sudah membina keluarga yang... Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah gue cukup melihat atau memantau perkembangan Jakarta sejak 97 itu belum terlalu lama, itu masih ya 20 tahun lalu ya, belum terlalu lama. Dari tahun 97 itu Pancoran gua tahu belum ada flyover Pancoran, belum ada flyover Kuningan, dan itu dibangun sekitar tahun 2000-an. Dan ketika jadi flyover dan underpass di banyak titik, tetap saja macetnya tidak berkurang, bahkan bertambah. Lalu dibikin lagi proyek yang tidak jadi, dan katanya sekarang mulai di kick off lagi, yaitu MRT. Baru sampai tiang waktu itu pas Bang Yos dan ditinggalkan. Lalu Jakarta juga sudah mencoba busway yang jalurnya coba dipisahkan dari jalur kendaraan biasa. Tetapi kita tahu bahwa volume kendaraan Transjakarta ini, walaupun busway sudah dipisahkan, volumenya tidak mencapai sebuah titik yang diharapkan bisa mengurangi kemacetan. Dan target pasarnya pun menurut gua meleset ya, karena harusnya itu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, tapi yang terjadi adalah pengguna bis reguler pindah ke busway, ke Transjakarta, bukan pengguna kendaraan pribadi, jadi tetap macet. Jalurnya tidak bisa dipakai, disterilkan, tetapi juga kendaraan Transjakarta ini juga jarang gitu. Jadi sudah memakan jalur khusus, tetapi keberadaan Transjakarta sendiri jarang. Kita juga sudah mencoba banyak hal, dan termasuk yang paling bombastis saat ini menurut gua adalah flyover di Antasari dan flyover di Kasablanka. Itu flyover yang menurut gua cukup panjang jaraknya, dan ketika itu dibangun sudah menyebabkan kemacetan yang luar biasa, tetapi ketika jadi juga tidak mengurangi kemacetan. Kenapa ini bisa terjadi? Dan sepertinya pemerintah menggunakan jurus yang sama terus, menambah badan jalan, menambah ruas jalan. Baru-baru ini dibuat lagi, akan diresmikan lagi 6 ruas jalan tol. Tapi kenapa pakai jurus yang sama? Sudah tahu tidak berhasil. Lalu kita bicara reklamasi. Reklamasi di Jakarta ini tidak mendapatkan sebuah penentangan atau resistensi yang signifikan dari masyarakat, aktivis sosial media atau manapun lain dengan reklamasi di Bali. Apa bedanya reklamasi di Jakarta dan reklamasi di Bali? Gue pernah ajukan ini di Twitter bahwa yang beda adalah yang nerima duitnya, dan gue dianggap penuduh, menuduh Ahok telah melakukan korupsi dan sebagainya. Sebenarnya tidak perlu merasa tertuduh ya, artinya kalau memang dianggap sebagai sesuatu statement yang netral pun, yang beda adalah penerima proyeknya atau penerima duitnya ya, karena memang kontraktornya yang berbeda gitu. Tapi kalau dianggap itu gue menyudutkan Ahok dalam hal ini, ya terserah aja, berarti memang merasa tersudut. Tapi menurut gue, di luar masalah tuduhan itu dan tuduhan itu benar atau tidak, ini adalah sebuah kejanggalan, keanehan. Kenapa? Apa bedanya sih
Karena sebenarnya dampak lingkungan yang disebabkan juga sama. Gue tidak usah ngomong soal dampak lingkungan dulu. Bahwa sebenarnya kembali ke soal kemacetan tadi. Kenapa terjadi kemacetan di Jakarta yang tidak pernah solve bertahun-tahun, padahal ruas jalan, flyover, underpass, jalan tol terus ditambah? Karena menurut gue itu karena sentralistik dari pembangunan yang terus dipadatkan ke Jakarta. Artinya apa? Jakarta ini seperti lampu neon dan orang-orang yang datang ke Jakarta bagaikan laron. Dan laron akan datang terus kalau neonnya ditambah. Semakin ditambah neon, maka bukan berarti bahwa kemacetan di Jakarta ini bisa terurai, tetapi laron yang datang akan semakin bertambah. Artinya apa? Artinya adalah coba dibangun dong neon-neon di tempat lain. Jadi permasalahan Jakarta adalah permasalahan sentralistik pembangunan Jakarta. Jadi permasalahan nasional karena pembangunan selalu terfokus ke Jakarta. Dan pemerintah sepertinya memakai jurus yang sama terus. Kenapa pemerintah tidak? Kalau menurut gua yang paling benar adalah stop pembangunan Jakarta. Memang ini sepertinya ekstrim, tetapi ini memang harus di stop. Stop. Minimal kalau pembangunan misalnya jalan tol, pembangunan underpass, flyover dipindah ke daerah lain, ke kota-kota lain, minimal tukang yang mengerjakan jalan-jalan itu kan akan pergi ke kota tersebut. Karena sekali tukang itu pergi ke Jakarta, dia tidak akan kembali lagi ke kampungnya. Jadi sebenarnya ini adalah permasalahan sentralistik pembangunan Jakarta. Jakarta berpenduduk, Jabodetabek secara sebuah wilayah megapolitan berpenduduk. Ini belum bicara soal dampak lingkungan dulu terhadap pembangunan Jakarta yang overheat ini, dan mau ada reklamasi juga di Teluk Jakarta sana. Ini bicara soal sentralistik ekonomi dulu, bahwa daerah ini 26 juta jiwa, bayangkan dengan daerah seperti Australia, negara satu benua yang penduduknya sekitar 19 juta sampai 20 juta jiwa. Bayangkan daerah yang begitu kecilnya, begitu padatnya. Itulah menjadi jawaban kenapa Carrefour buka di sini, McDonald buka di sini, KFC buka di sini. Karena ini contoh lah, McDonald di Bekasi dengan kepadatan penduduk yang luar biasa akan jauh lebih profitable daripada McDonald di Sydney. Karena itu sudah suatu jawaban, bukan? Ya itulah. Jadi memang lalu ada reklamasi di Teluk Jakarta. Oh, itu kan memang Jakarta perlu. Iya, memang mungkin Jakarta perlu perluasan karena memang Jakarta itu sudah terlalu macet, terlalu hiruk-pikuk. Tetapi apakah kita sudah melihat ke akar permasalahannya, bahwa sebenarnya kemacetan itu karena sentralistik dari pembangunan? Ya udah, di stop pembangunan di Jakarta, alihkan ke daerah lain. Tentu berangsur-angsur ya masalah ini akan terselesaikan dan kemacetan akan terurai, pemerataan pembangunan akan terwujud. Dan ya menurut gue ya jangan dicoba pakai jurus yang sama terus, dan sudah tahu bahwa jurusnya itu salah. Ada apa pemerintah? Dan gue tidak boleh curiga bahwa ini adalah sebuah permainan proyek, bahwa seseorang yang memimpin Jakarta itu suci dan pasti benar. Walaupun pasti benar, walaupun dia tidak mungkin tidak melakukan korupsi, tapi bisa saja dia diperalat oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu di Jakarta. Bicara soal dampak lingkungan, ada masukan dari Walhi. Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 1 tahun 2012, pasal 103 ayat 1 menegaskan bahwa pengembangan kawasan pantai utara harus menjamin a. terpeliharanya ekosistem dan kelestarian kawasan hutan lindung, hutan bakau, cagar alam dan biota laut. Ini yang A, ya, ayat 1 pasal 103 ayat 1A. Akan mendapatkan dampak yang cukup luar biasa. Tidak direklamasi. Efeknya ke dia, air kan, muka air laut kan naik, jelas mereka kemudian tenggelam. Jangan berpikir yang namanya reklamasi itu hanya menimbun saja, karena sebelum menimbun minimal 6 meter bawah laut itu harus diambil dulu.
Tidak bisa langsung ditimbun saja. Material-material yang di atas permukaan laut itu nanti akan diambil 6 meter ke dalam. Ketika proses pengambilan itu akan terjadi kerusakan biota laut yang sangat luar biasa. Salah satu aktivis Bali berbicara bahwa sebenarnya kita tidak membenci Ahok secara pribadi, tetapi kebijakan yang sangat sentralistik terhadap pembangunan Jakarta seperti reklamasi Teluk Jakarta ini ya tentu kita harus cermati dan kita harus kritisi. Ada kebijakan-kebijakan Ahok lain yang benar yang seperti dia sampaikan. Motor kan yang harus dibatasi karena kan emang motor penyebab utama kemacetan Jakarta juga, walaupun ya bisa dibilang diskriminasi lah. Kemarin itu misalnya persoalan privatisasi air ya harus diambil alih ke Pemda, dikelola Pemda. Pasal 33 kita lihat deh itu bahwa kemudian ide gubernur untuk melakukan pengambil alihan atas air. Intinya adalah bahwa kemacetan di Jakarta ini menyebabkan harus ada pembangunan ruas jalan dan sebagainya, tetapi bukan itu masalah atau akar masalahnya. Akar masalahnya adalah sentralistik dari pembangunan nasional kita berpusat ke Jakarta, sehingga orang-orang berkumpul di Jakarta, laron-laron itu berkumpul di Jakarta, dan akhirnya Jakarta penuh dengan laron dan macet. Bayangkan Jakarta adalah pusat daripada industri, Jabodetabek adalah pusat daripada industri, sampai sekarang sana Tangerang, Pulau Gadung, pusat daripada pendidikan, banyak universitas negeri dan swasta yang baik di sini, pusat daripada ekonomi, Bursa Efek ada di sini, lalu Bank Indonesia pusatnya juga ada di sini, pusat daripada pemerintahan sudah jelas, pusat dari bisnis, dan pusat daripada hiburan. Alexis ada di sini. Dan bukan sebuah rahasia, ini menjadi sebuah rahasia umum bahwa banyak pejabat-pejabat dari daerah-daerah lain di luar Jakarta yang menghabiskan waktunya di Jakarta untuk dugem dan sebagainya hanya karena semata di tempat daerahnya sana tidak cukup tersedia tempat hiburan yang memadai. Kalau gitu kenapa pejabat-pejabat itu tidak buat tempat hiburan di daerah dia sendiri, toh dia adalah penentu kebijakan. Jadi sentralistik Jakarta ini sudah terbukti dari perilaku pejabatnya sendiri. Nama gue Seminat Slimboy, gue bukan penebar bencian. Bye-bye.